Dalam beberapa tahun terakhir, performa timnas voli kita tak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, entah itu timnas putra maupun timnas putri. Bahkan banyak yang menilai jika performa timnas voli cenderung menurun. Hal itu dibuktikan dengan kegagalan timnas putra mempertahankan medali emas di ajang SEA Games. Saat itu, Rifan dan kawan-kawan harus puas meraih medali perak karena di laga final mereka kalah dari timnas Thailand. Begitu juga yang dialami oleh timnas putri. Pencapaian terbaik mereka saat ini ialah meraih medali perunggu di ajang SEA Games kemarin. Jika bersaing di level ASEAN saja masih cukup kesulitan, lalu bagaimana mungkin untuk bersaing di level Asia? Hal inilah yang akhirnya membuat PBVSI memutuskan untuk membuat gebrakan. Gebrakan yang pastinya langsung menuai pro kontra. Gebrakan yang dimaksud ialah soal potensi timnas voli diperkuat oleh para pemain naturalisasi. Beberapa hari yang lalu tersiar kabar jika PBVSI resmi mengumumkan Isanaye Ramirez sebagai pelatih baru timnas voli. Pelatih asal Brazil tersebut akan menggantikan posisi Jeff Jiangji sebagai pelatih timnas voli putra. Kabarnya Ramirez akan datang ke Indonesia pada bulan Mei mendatang, karena saat ini dirinya masih terikat kontrak dengan timnas Korea Selatan. Dengan kehadiran Ramirez, harapannya timnas voli putra mampu bersaing dengan tim-tim lain khususnya di level Asia. Tak hanya mendatangkan pelatih baru, kabarnya PBVSI juga berniat mendatangkan pemain baru. Pemain yang dimaksud adalah pemain naturalisasi yang menurut rumor yang beredar semua pemain baru tersebut berasal dari Brasil. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PBVSI yakni Imam Sudjarwo. Menurut pengakuan Imam Sudjarwo, saat ini PBVSI tengah mengurus 4 pemain naturalisasi baru. 2 untuk timnas putra dan 2 untuk timnas putri. Soal siapakah pemain tersebut sampai saat ini masih dirahasiakan. Imam Sudjarwo juga mengatakan jika saat ini PBVSI tengah menelusuri apakah pemain tersebut memiliki keturunan Indonesia atau tidak. Bulan Mei ini akan kita datang tim pelatih dari Brasil. Bulan Mei datang tim pelatih dari Brasil yang khusus akan menangani timnas indoor putra. Itu udah datang. Nanti kita bulan Mei itu tunggu aja, nanti kita akan tahun ini kita udah mendekatkan rencana naturalisasi. Ini saya buka, kita akan naturalisasi sementara 2 putra 2 putri. Kita udah dapat deh. Udah dapat. Dari mana, Pak? Brasil cuma. Ada 4 dari Brasil. Putra putri dari Brasil. Dan kita lagi mempersiapkan administrasi. Kemudian kita sudah administrasi, kita akan lapor ke Menteri Pemuda dan Olahraga. Setelah itu tentu kita ajukan ke DPR. Gebrakan yang dilakukan oleh PBVSI tersebut akhirnya menuai pro kontra. Banyak yang tidak setuju dengan adanya pemain naturalisasi. Karena menurut para pengamat voli tanah air, Indonesia sejatinya sudah memiliki banyak talenta di olahraga voli. Hanya saja yang menjadi permasalahan ialah di bagian pembinaan. Sehingga pemain-pemain yang memiliki potensi tak mampu dimaksimalkan dengan baik. Namun meski begitu, pastinya juga ada yang menyambut positif gebrakan PBVSI tersebut. Terutama fans voli untuk sektor timnas putri. Karena dengan adanya pemain naturalisasi, Mega kemungkinan bakal mendapatkan rekan duet terbaik di lapangan. Karena jujur saja di timnas voli putri, kemampuan Mega terbilang lebih unggul cukup jauh jika dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain. Lebih lanjut, sebagai tambahan info saja, sebelum Indonesia, Kamboja sudah lebih dulu melakukan naturalisasi. Itu mereka lakukan saat menjadi tuan rumah SEA Games pada tahun 2023 yang lalu. Tak main-main, Kamboja langsung menaturalisasi 3 pemain, yang semuanya berasal dari Kuba. Untuk level dunia, kebijakan naturalisasi juga pernah dilakukan oleh Turki ketika mereka menaturalisasi Melissa Vargas pada tahun 2021 yang lalu.
Kini Vargas sudah menjadi andalan timnas Turki bersama pemain yang lain seperti Zehra Güneş hingga Ebrar Karakol. Jadi intinya, naturalisasi pemain sah-sah saja dilakukan, asalkan saja tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Federasi Voli Dunia.